Materi yang akan dibahas pada peta konsep ini yaitu ada pengertian, struktur, kaidah kebahasaan, ciri-ciri, dan contoh teks pada teks eksplanasi. Perkenalkan, nama saya Rizal Jailani dari 11.7 akan membacakan apa itu teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah salah satu jenis teks yang dikembangkan berdasarkan kaidah ilmiah. Teks ini bertujuan menjelaskan sebuah fenomena baik itu alam, sosial, dan budaya dari sudut pandang ilmiah. Dari kelas 11.7, saya akan membacakan tentang struktur teks eksplanasi. Struktur teks eksplanasi ada 3, yaitu 1. Identifikasi fenomena, menjelaskan tentang gambaran umum fenomena atau peristiwa alam yang akan dibahas. 2. Rangkaian kejadian, menjelaskan tentang penyebab dan akibat yang ditimbulkan dari fenomena tersebut terkait sebab dan akibatnya. Bagian ini disebut juga dengan deretan penjelas. 3. Interpretasi, dikatakan sebagai ulasan atau penarikan kesimpulan. Perkenalkan, nama saya Rosman Nurul Fauzia dari kelas 11.7. Saya akan membacakan kaidah kebahasaan dan teks eksplanasi. Yang pertama, menggunakan kalimat pasif. Kedua, menggunakan konjungsi kasual dan waktu. 3. Terdapat istilah ilmiah. Yang keempat, menggunakan kata kerja, material, dan rasional. Yang kelima, bersifat informatif. Perkenalkan, nama saya Reva Alvina Febrianti dari kelas 11.7. Saya akan membacakan ciri-ciri teks eksplanasi. Yang pertama, informasi yang dimuat berdasarkan fakta atau faktual. Yang kedua, hal yang dibahas yaitu suatu fenomena yang bersifat keilmuan atau berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Ketiga, sifatnya informatif dan tidak berusaha mempengaruhi pembaca untuk percaya terhadap hal yang dibahas. Keempat, fokus pada hal umum atau generik, bukan partisipan manusia. Contoh tsunami, banjir, gempa bumi, hujan, dan lainnya. Perkenalkan, nama saya Imelda Aprilianti dari kelas 11.7. Contoh teks. Di sini kami mengambil contoh teks eksplanasi tentang tsunami di Palu yang terjadi pada 28 September 2018. Perkenalkan, nama saya Fitriani Sutana dari kelas 11.7. Saya akan membacakan salah satu contoh teks eksplanasi fenomena alam, yaitu tsunami di Kota Palu. Gempa bumi dan tsunami Sulawesi 2018 adalah peristiwa gempa bumi berkekuatan 7,4 magnitudo, diikuti dengan tsunami yang melanda pantai barat Pulau Sulawesi, Indonesia, bagian utara pada tanggal 28 September 2018 pukul 6 setempat. Pusat gempa berada di 26 km utara Donggala dan 80 km barat laut di Kota Palu, dengan kedalaman 10 km. Gempa memicu tsunami hingga ketinggian 5 meter di Kota Palu. Sementara akibat gempa 7,4 magnitudo yang disusul tsunami di Kota Palu hingga Sabtu 29 September 2018 pukul 3 sore setempat, korban tewas mencapai 844 jiwa. Lebih dari 500 orang luka berat, 29 orang hilang, dan sebanyak 65.733 rumah rusak. Menurut Kapendam Kodam 13, Merdeka Kolonel INF M. Thohir, dari antara orang-orang yang hilang itu, sebanyak satu keluarga, yaitu 5 orang, hilang di tengah tsunami di pantai Talise. Dari antara 400 lebih orang yang meninggal itu, baru teridentifikasi sebanyak 97 orang. Terakhir, setelah diumumkan oleh BNPB pada 10 Oktober bahwa korban meninggal akibat gempa itu mencapai 2.045 orang. Didapati paling banyak ada di Palu sebesar 1.636 orang, dan disusul Siki, kemudian Pariki. Sementara itu, korban yang mengungsi sebanyak 82.775 orang, dan 8.731 orang pengungsi berat di luar Sulawesi. Guncangan gempa bumi dirasakan di Kabupaten Donggala, Kota Palu, Kabupaten Parigi, Mautong, Kabupaten Siki, Kabupaten Poso, Kabupaten Toli-Toli, Kabupaten Mamuju, bahkan hingga Kota Samarinda, Kota Balikpapan, dan Kota Makassar.
Perkenalkan, nama saya Widya Retno Hartanti dari kelas 11-7 akan menjelaskan penyebab tsunami yang terjadi di Palu. Penyebabnya adanya longsor sedimen di bawah laut, juga tekanan gempa yang tinggi. Banyak info yang mengatakan bahwa di Palu ada beberapa komunitas LGBT. Mungkin itu menjadi alasan turunnya azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masuk. Di atas kita. Iya. Kenapa kita mau turun? Ini goyang ini.